Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita pasti mengerti dan paham kalau saya mengatakan bahwa tragedi, derita yang paling besar adalah menyaksikan a spoiled boy atau a spoiled girl, anak yang dimanja. Itu adalah tragedi yang luar biasa. Karena kemudian mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kacau balau. Mengapa begitu? Karena anak yang dimanja tidak pernah akan mengerti dan mengenali siapa dirinya, sejauh mana potensi-potensinya, dan akhirnya tidak mempunyai energi yang membawa kekuatan, power, energi yang memancarkan kekuatan, perlindungan, yang juga memancing rasa segan dan hormat. Karena hidupnya kempes. Karena kemudian dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, dan karena itu jauh dari derita. Padahal derita itu penting untuk mengenal diri kita, juga untuk mengenal kekuatan kita. Bahkan para bijak mengatakan embrace your pain. Kalau bahasanya Tuhan Yesus, pikulah yang kupasang, panggullah salibmu masing-masing setiap hari. Ini membuat kita bisa mengerti, sekaligus membuat kita bahagia. Jadi pain tidak selalu membawa derita, tetapi membawa rasa puas. Contoh sederhananya, kalau Anda lari atau olahraga atau jalan kaki, itu ada deritanya, ada painnya. Tetapi ujung-ujungnya membuat Anda merasa lebih segar, percaya diri, dan positif. Itu maksudnya. We have to embrace the pain. Memeluk salib. Karena kemudian kita bisa mengerti kekuatan diri kita, sekaligus mengenal diri. Dan sebetulnya itu yang penting. Kita bisa bertumbuh, meningkatkan kekuatan, power, energi, kepercayaan diri, dengan justru mengenali diri lebih dalam. Di mana batas-batas kekuatan saya, kelebihan-kelebihan saya, bagaimana saya bisa mengenali dan sadar bahwa emosi seringkali menguasai saya, dan karena itu saya harus lebih sadar dan lebih hati-hati. Kemudian juga bisa mengerti bagaimana saya bisa memberi yang terbaik di bidang apa. Tapi di bidang yang lain saya harus sadar bahwa saya tidak berbakat di situ. Harus belajar lebih banyak. Juga dengan mengenali bagaimana orang lain itu mempunyai psikologinya sendiri, mempunyai energinya sendiri, kelemahan dan kelebihannya. Dan bagaimana saya bisa menyiasatinya supaya saya tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Dan di situ kemudian power itu bertumbuh, energi kita bertumbuh. Kita menjadi pribadi yang dalam bahasa dosen saya penuh, intens. Sebaliknya kalau kita tidak mengenali diri sendiri, tidak mengenali juga emosi-emosi kita, tidak juga mengenali di mana saya bisa sungguh baik, dan di mana kekuatan saya pada batas tertentu saya masih bisa, kita menjadi pribadi yang kempes, kosong. Dan ini berpengaruh besar. Dalam relasi-relasi, orang juga merasakan kita itu kempes. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempunyai energi dan power yang berasal dari dalam dan dari pengenalan diri, pengendalian diri. Itu juga yang disebut dengan confidence. Maka di sini kemudian muncul pribadi yang intens, penuh, dan pribadi yang kempes, kosong. Dan itu berpengaruh pada semuanya. Bekerja, kalau pribadi yang kosong ya tidak intens, dan kemudian hasilnya juga tidak bagus. Relasi juga tidak memuaskan. Anda pasti merasakan relasi dengan seseorang yang sangat intens itu berbeda dengan relasi yang kempes. Pribadi yang penuh dan utuh dan intens ini, perhatiannya ya penuh, konsentrasinya ya utuh, cintanya ya mendalam,
respeknya juga tulus. Ini pribadi penuh, pribadi utuh, pribadi yang mengerti apa artinya derita. Sementara pribadi-pribadi yang manja itu kempes, banyak mengeluh. Kalau memberikan perhatian, perhatiannya juga cetek. Fokusnya juga terpecah-pecah. Dan tidak bisa memenuhi harapan dalam relasi. Tidak penuh. Seringkali kemudian kita merasa relasinya bagus, tapi entah bagaimana tidak memenuhi kerinduan yang terdalam. Karena kempes. Dan itu adalah tragedi anak-anak yang dimanja. Mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kempes, yang kosong, yang tidak intens, tidak hidup sepenuhnya. Padahal energi, kuasa, rasa segan itu muncul dari pribadi yang penuh. Yang mengenal batas-batasnya sendiri, yang mengerti konteks di sekitarnya, mengetahui psikologi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia sendiri bisa mengendalikan emosinya, bisa sadar di mana kelebihannya, mengakui juga kelemahannya, dan nyaman dengan diri sendiri, hidup sungguh-sungguh fokus dan intens. Ini pribadi yang penuh. Dia tuh tidak usah ngomong saja, menimbulkan rasa hormat. Hormat sekaligus nyaman. Biasanya jarang mengeluh, tetapi sungguh-sungguh hadir. Dan disitulah sebetulnya cinta yang sebenarnya. Karena cinta tidak lain dari sekedar mengatakan, I am here for you. That is love. Dan kalau cinta itu I am here for you, tetapi saya hadirnya kempes, I am here for you-nya ya kempes, kosong. Tidak bisa memenuhi harapan dan kerinduan batin. Tetapi kalau kita intens, penuh, utuh, pribadi yang sungguh-sungguh fokus dan tebal, maka I am here-nya for you, I am here for you juga tebal, utuh, penuh. Dan ini adalah orang-orang yang bertumbuh secara pribadi. Biasanya jarang komplain. Karena dia mengerti kelemahannya sendiri, kelemahan orang, psikologi orang, mekanisme yang terjadi di sekitarnya, konteksnya. Dan dia bisa mengendalikan diri, dia bisa hadir sepenuhnya. Maka inilah pribadi-pribadi yang berwibawa. Pribadi-pribadi yang berkarisma. Dalam banyak hal dia berhasil. Karena positif yang dia pancarkan, kepenuhan, intensitas. Bukan kosong, bukan kempes. Maka penting sekali kita meningkatkan kualitas pribadi. Dan sebetulnya itu yang harus kita fokuskan. Yaitu pertumbuhan pribadi dalam berbagai dimensi. Terutama dalam kesadaran. Sadar bahwa saya terbatas, sadar bahwa saya unik, sadar bahwa saya mempunyai kelebihan-kelebihan di bidang tertentu yang orang lain tidak bisa menggantikan. Sadar bahwa saya bisa hadir sepenuhnya. Saya bisa menerima diri apa adanya. Dan saya sadar bahwa saya tinggal di dalam core pribadi saya yang adalah damai sejahtera. Yang adalah kasih. Sadar juga bahwa kita begitu dikasihi Tuhan dan kita mempunyai kekuatan besar, yaitu kekuatan kasih dengan hadir sepenuhnya. I am here for you. Tidak banyak berpikir. Karena ketika kita berpikir, saya tidak bisa hadir sepenuhnya. Tidak bisa saya mencintai. Karena saya kemudian tidak bisa mengatakan, bukan dengan kata-kata, I am here for you. Dengan perhatian, dengan energi, dengan fokus. Karena dengan hadir sepenuhnya, intens, penuh, utuh, kita bisa mengubah hidup seseorang. Kita bisa mengubah dunia bahkan. Karena itu Yesus banyak hadir bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dengan perhatian, dengan cinta, dengan pengampunan. Dan itu mengubah hidup seseorang, bahkan hidup banyak orang. Karena kita hadir sepenuhnya sebagai pribadi yang intens, bukan pribadi yang kempes dan kosong. Maka mari kita terus-menerus mencoba untuk lebih mengenali diri. Bukan dengan ketegangan, tetapi handle ourselves with care. Dengan sungguh-sungguh penuh syukur. Dengan sungguh-sungguh sadar
dan bisa hadir sepenuhnya dengan intensitas yang tinggi, sehingga kita sungguh-sungguh bisa mencintai. Karena sebetulnya mencintai tidak lain adalah hadir sepenuhnya. I am here for you. Seperti Tuhan selalu hadir untuk kita. Karena itu Tuhan mengatakan jati dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Karena penyertaan dalam kehadiran sepenuhnya itulah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membuat kita utuh, penuh, bahagia, dan merasa dicintai. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.